Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nanang Setiawan, mahasiswa S2 dari kampus Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait perbedaan bahasa pemrograman deklaratif dan non-deklaratif atau imperatif sebagai tugas dari eh, bahasa pemrograman. Baik, jadi perbedaan bahasa pemrograman deklaratif dan non-deklaratif atau imperatif dengan contoh bahasa prolog dan bahasa Go. Jadi kita lihat dulu dasarnya. Apa itu bahasa pemrograman deklaratif? Bahasa pemrograman deklaratif berfokus pada apa yang ingin dicapai, bukan bagaimana cara mencapainya. Programmer mendeklarasikan hasil yang diinginkan tanpa perlu mengatur alur logika secara eksplisit. Jadi penekanan pada hasil, bahwa program hanya mendeklarasikan hasil akhir yang diinginkan tanpa menentukan langkah-langkah detail untuk mencapainya. Lalu abstraksi tinggi, abstraksi terhadap proses komputasi lebih tinggi. Cara komputasi atau proses internal sering disembunyikan. Stateless, tidak tergantung pada state. Banyak bahasa deklaratif seperti SQL atau Haskell menghindari perubahan status atau state yang eksplisit selama proses berjalan. Lalu fokus pada apa yang dilakukan. Pemrogram mengungkapkan kondisi akhir atau sifat dari hasil yang diinginkan, bukan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Lalu contoh-contoh dari bahasa pemrograman deklaratif, yaitu tadi ya SQL, Structured Query Language, lalu ada HTML, ada Prolog, ada Haskell gitu. Lalu kita lihat bahasa pemrograman non-deklaratif atau imperatif. Bahasa imperatif berfokus pada bagaimana menyelesaikan satu tugas dengan memberikan instruksi langkah demi langkah. Jadi programmer harus menentukan urutan instruksi yang akan dieksekusi untuk mencapai tujuan. Lalu, jadi di bahasa non-deklaratif itu penekanan pada alur kontrol, manipulasi state, jadi seringkali mengakibatkan perubahan state atau variabel selama proses eksekusi. Misalnya, nilai variabel berubah dalam setiap langkah. Gitu. Lalu ada detail langkah demi langkah. Ya, pemrogram menjelaskan bagaimana sistem mencapai hasil akhir secara rinci, termasuk setiap langkah dalam proses. Lalu fokus pada bagaimana dilakukan. Jadi instruksi ditulis untuk menunjukkan bagaimana komputasi harus dijalankan. Nah, di sini kita sudah buatkan tabel perbedaannya dari aspeknya fokus bahwa kalau deklaratif itu fokus pada apa yang ingin dicapai, sedangkan non-deklaratif itu fokus pada bagaimana mencapai hasil. Lalu dari sisi pendekatan menyatakan aturan atau logika. Prolog misalnya, dia mencari solusi. Lalu kalau non-deklaratif, dia akan memberikan instruksi langkah demi langkah. Lalu state atau keadaan pada pemrograman deklaratif itu tidak ada manipulasi state yang eksplisit. Sedangkan kalau non-deklaratif, state dimanipulasi secara eksplisit melalui variabel. Lalu contoh implementasi definisi aturan logis dalam prolog untuk penjumlahan misalnya. Atau definisi fungsi dan instruksi langkah demi langkah yang ada di Go. Lalu misalkan contoh kode tadi add 2, 3, C, prolog akan mencari nilai C. Sedangkan kalau add 2, 3, dan Go secara eksplisit akan menghitung hasilnya. Lalu kelebihannya, kalau deklaratif itu lebih ringkas dan mudah diparalelisasi, sedangkan non-deklaratif itu kontrol penuh atas alur eksekusi dan manajemen memori. Nah, sedangkan kekurangannya terkadang sulit untuk menangani detail kontrol kalau untuk deklaratif. Sedangkan untuk non-deklaratif itu rentan terhadap kesalahan karena eksplisit langkah demi langkah. Jadi kesimpulannya, bahasa deklaratif fokus pada apa yang ingin dicapai, tidak memperdulikan bagaimana proses dilakukan. Prolog mencari solusi berdasarkan aturan yang diberikan, misalnya. Bahasa non-deklaratif itu memberikan instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas secara eksplisit dengan kontrol penuh terhadap proses komputansi. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat satu skrip yang simple eh, hanya untuk mengecek bilangan prima. Nah, di sini kita lihat ini ada menggunakan prolog. Jadi bagaimana dia mengecek bilangan prima. Cuman
Kalau di One Compiler sepertinya ada fungsi dari Prolog yang tidak bisa berjalan, yaitu untuk input datanya atau pop-up input data. Jadi di sini kita akan melihat nilai n, jadi perubahan akan dilakukan di sini. Jadi misalkan kita ingin mencari ini bilangan prima atau bukan, maka tinggal kita input di sini, lalu kita run. Nah, dia akan keluar outputnya 8 bukan bilangan prima. Misalnya kita kasih contoh lain 11. Kita lihat 11 apakah bilangan prima? Ya, 11 adalah bilangan prima. Ini tadi contoh dengan menggunakan bahasa Prolog. Nah, kita sudah buat lagi. Di sini adalah contoh dengan menggunakan bilangan dengan menggunakan Go. Nah, di sini fungsi-fungsinya Go kita tidak masukkan variabelnya di sini, tapi kita bisa input di sini. Misalkan tadi ya 9, apakah 9 bilangan prima? Nah, 9 bukan bilangan prima. Lalu misalkan 90, 91 misalnya. Nah, 90, 91 adalah bilangan prima. Jadi mungkin sekian masalah penjelasan perbedaan bahasa deklaratif dan non-deklaratif. Berikut dengan contoh skrip yang simple. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.